Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gue mau nyapa-nyapa dulu nih, gue pengen nyapain sesuai dengan waktu yang lo dengerin podcast gue kali ini. Oke, buat yang lagi dengerinnya di malam hari, udah siap-siap mau istirahat, silakan disiapkan dulu bantalnya yang empuk, terus juga yang gak biasa tidur tanpa guling. Jangan lupa disiapin dulu gulingnya, dipeluk-peluk biar nyaman. Terus juga jangan lupa siapin selimutnya supaya bisa tidur langsung dengan nyenyak. Dan buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast Bacotan Anggun kali ini tuh di pagi hari, sambil menyiapkan segala perlengkapan kesiapan untuk melakukan aktivitas gitu ya. Jadi dengerin podcastnya Anggun ini supaya aktivitasnya lebih lebih semangat, supaya ada keniatan produktifnya tuh lebih tinggi gitu, asik. Ya semoga lu semangat deh, semangat pagi pokoknya, terus sampai siang, sampai sore, sampai malam lu harus tetap semangat pagi. Semangat berjuang untuk mencari cuan, untuk mengejar masa depan, untuk menata segalanya. Jangan lupa terus tersenyum hari ini meskipun berat, tapi kata pepatah, nggak tahu sih sebenarnya ini kata pepatah atau kata siapa ya. Tapi gue pernah dengar kata-kata yang begitu indah terdengar di telinga gue. Katanya kalau lu mengawali pagi dengan senyuman, kemudian sudah siang dengan penatnya segala permasalahan pekerjaan dan kegiatan lu masih tetap bertahan untuk tersenyum, kemudian sampai sore di mana tenaga lu udah nggak ada, tapi lu tetap maksa untuk tersenyum, dan di malam hari lu udah benar-benar nggak kuat dan nggak sanggup, akhirnya lu udah berhasil melewati semua hari yang melelahkan itu dengan tersenyum, maka hari itu akan menjadi hari yang cukup baik karena lu udah menaklukkan hari yang berat dengan tersenyum. Wah, luar biasa banget enggak sih? Ya kan, ya kan, ada yang setuju nggak nih sama gue nih? Jadi mungkin yang lagi mengawali pagi semangat, atau yang udah malam semoga besok lu bisa nyoba. Dan mungkin buat yang lagi dengerin podcast Bacotan Anggun ini di sela-sela jam jam apa ya, jam istirahat kantor, mungkin jam 12, jam 1, jadi sambil makan siang sambil dengerin podcast Bacotan Anggun, terima kasih banyak karena lu udah memilih gua buat nemenin hari lu. Oke, say thank you dari gua. Jadi pada hari ini gua tuh pengen apa ya, sebenarnya gue pengen ngobrolin sesuatu yang menurut gua menarik tapi juga cukup berat untuk gua bawakan di podcast kali ini gitu. Karena judul podcastnya nanti adalah jadi gua itu berat tapi gampang. Wih, atau diganti deh atau apa ya? Jadi gue itu gampang tapi berat. Wih, gimana tuh? Mungkin podcast Bacotan Anggun kali ini diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu jadi korban kayak gini. Lu mah enak, coba gua. Wede. Jadi siapa yang udah pernah melewati fase seperti itu, ketika di hari kita yang begitu berat, kita ngerasa kita butuh banget sharing sama orang lain, dan pas udah sharing malah, ya lu tau lah apa yang terjadi, malah ada yang namanya lomba berat-beratan hidup. Lu mah enak, coba gua. Lu mah masih mending, coba gua. Waduh, pokoknya itu yang tadinya masalahnya masih bisa kita diemin, masih bisa kita pendem, akhirnya emosi kita meledak. Saking kesel banget gak sih gitu. Kan maksudnya kita cerita itu untuk sharing, nggak perlu kalau memang lu nggak bisa ngasih semangat kita, gak usah dikasih semangat deh, tapi seenggaknya tolong jangan dibanding-bandingin ya. Mungkin sebenarnya, mungkin ya, ini masih mungkin ada kemungkinan, siapa tahu maksudnya itu bukan membandingkan kok, cuman memberikan semangat. Cuma kayaknya kita perlu diskusi lagi deh, kira-kira semangat seperti apa sih yang kita butuhkan dari lo. Jadi nanti setelah lu nonton podcast Bacotan Anggun, silahkan datengin bestinya dan jelaskan ya, lu pengen semangat dari mereka tuh yang kayak gimana sih gitu. Jadi gue itu gampang tapi berat. Jadi gue itu ya enjoy jalanin segalanya, ya gitu aja. Pokoknya jalanin, nanti juga lewat. Tapi waktu dalam proses perjalanan itu nggak tahu kenapa rasanya tuh berat banget. Kayak
apa ya, masalah ini tuh belum selesai gitu loh, tapi tuh udah ada lagi, dan sedihnya kadang kita terlalu malu untuk mengeluh. Gue tuh capek banget ngejalanin semua ini, tapi di saat gue mau ngeluh, gue malu dengan umur gue yang udah gak bisa lagi untuk ngeluh dengan bebas. Gue ngerasa di usia gue yang sekarang harusnya gue bisa bersikap lebih dewasa, lebih mengerti bahwa orang lain juga punya masalah selain gue gitu loh. Jadi gue harus berusaha untuk mendem semuanya sendiri. Padahal di saat-saat kayak gini gue butuh tempat buat sharing. Gue cuman mau sekedar ngejelasin gitu loh, hari ini keadaan emosi gue tuh kayak gini loh gitu. Apa sih yang bikin gue seneng hari ini, apa sih yang bikin gue sedih, kesal, marah pada hari ini. Gue sebenarnya cuma mau cerita itu aja kok. Cuman emang apapun itu bentuknya, kalau bau-baunya mengeluh itu rasanya seperti orang-orang yang nggak bersyukur, ya nggak sih? Zaman sekarang tuh udah dicapnya kayak gitu. Nggak tahu ya sebutannya zaman sekarang atau memang tradisi dari dulu, gue nggak tahu. Tapi gue benar-benar ngerasain itu tuh baru sekarang, karena gue baru beranjak dewasa, dan ketika gue berkenalan dengan dunia dewasa, gue benar-benar berubah menjadi orang yang suka banget buat ngeluh. Sebenarnya kalau dibilang emang hidup jadi orang dewasa itu seberat itu ya, nggak juga. Bisa dibilang enggak, bisa juga dibilang iya. Gimana ya? Kalau dibilang iya sebenarnya enggak juga. Tapi kalau misalnya dibilang enggak, sebenarnya berat. Jadi begitulah intinya. Cuman yang bikin akhirnya kita semua sebagai orang dewasa ini merasa depresi, merasa pusing, merasa begitu penat adalah karena orang dewasa sudah tidak diperbolehkan untuk mengeluh. Kira-kira siapa sih yang gak ngebolehin orang dewasa ini mengeluh? Tadi gue sempat berpikir kayak gitu waktu gue lagi mikirin kira-kira gue bikin konten apa ya. Kira gue kepikiran ini, terus gue pikirin iya ya, sebenarnya siapa sih yang tidak memperbolehkan orang dewasa itu mengeluh. Setelah gue cari tahu, gue bener-bener gak nemu jawabannya. Gue gak bisa nemuin titik terang siapa orang pertama yang memberikan tradisi konyol seperti itu. Bahkan tradisi seperti itu tuh bukan lagi hanya sekedar kategori konyol ya, lebih ke menyiksa batin. Karena orang dewasa itu mungkin memang sudah lebih banyak pengalaman, lebih tangguh, lebih realistis, pola pikirnya lebih jalan. Tapi tetap orang dewasa adalah manusia normal yang ngerasain capek, sedih, seneng, bahagia, kecewa. Semua orang, entah itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, dan manula mungkin. Kita semua sebagai manusia diberikan anugerah untuk memiliki perasaan-perasaan yang begitu beragam, begitu banyak, begitu misterius tapi bisa disederhanakan, begitu sederhana tapi sulit buat dijelaskan. Aduh, dalam banget gak sih? Emang kalau ngomongin tentang dewasa dalam perspektif apapun itu berat banget, itu dalam banget. Jadi ceritanya sebelum gue bikin konten ini, gue sempat ngobrol sama orang gitu. Gue ngomong sama dia, tetap semangat ya di usia lo yang masih muda itu. Beberapa tahun kemudian gue harap lo masih ingat dengan kata-kata gue ini. Nanti di saat lo menginjak usia 20 tahun ke atas, tolong tetap bernafas ya, apapun yang terjadi. Dia langsung kayak kaget, kayak apa sih, kenapa sih harus kayak gitu, apakah seberat itu? Ya lagi-lagi gue bilang enggak, sebenarnya gak seberat itu. Tapi yang bikin berat itu adalah bukan cuman permasalahan orang dewasa, tapi berbagai tradisi-tradisi yang harus orang dewasa patuhi. Yaitu kalau udah gede gak boleh ngeluh. Kalau udah gede semuanya harus ditahan sendiri. Coba selesaikan sendiri. Jangan ngerepotin orang lain. Jangan sampai orang lain yang lagi pusing dengan masalahnya terganggu dengan masalah kita. Jangan bikin orang ikutan pusing mikirin tentang apa yang terjadi pada kita di hari ini. Ya pokoknya gitulah. Makanya orang-orang dewasa yang belum punya pacar biasanya selalu ribut, bilangnya pengen punya pacar biar bisa sharing-sharing tentang apa sih yang terjadi sama gue di hari ini. Tapi buat orang-orang yang udah pacaran malah kebingungan gimana cara ngatasin permasalahan-permasalahan yang hanya akan muncul di pacarannya orang dewasa.
Aduh, emang orang dewasa itu ribet banget, karena meskipun gue sama lu sama-sama dewasa, kita tumbuh dalam pendewasaan yang berbeda. Gue tumbuh di lingkungan gue dengan berbagai pola asuh yang menciptakan perspektif baru dari gue, dengan pengalaman-pengalaman yang pernah gue alami, dan lu juga sama gitu. Jadi ya itulah orang dewasa, segitu beratnya, segitu capeknya. Jadi sebenarnya jadi gue itu gampang, tapi juga berat. Untuk gue yang selalu enjoy, terus tersenyum dimanapun kapanpun, gue yang berusaha ngelawak, gue yang berusaha untuk mencairkan suasana, sebenarnya gue nggak segampang itu. Sebenarnya gue menyimpan banyak perasaan gundah. Sebenarnya gue juga capek, gue juga pengen dihibur, gue juga pengen nangis sama kayak orang lain, gue pengen ngeluh, gue pengen ceritain semua beban berat yang ada di pundak gue sekarang. Tapi gue adalah orang dewasa yang dituntut untuk tidak mengeluh. Dan buat gue juga yang terkesan baik-baik aja karena gak pernah yang namanya memberikan ekspresi berlebihan dalam segi apapun, gue yang selalu tenang, bersikap dewasa, kayak bener-bener orang dewasa aja gitu. Misalnya, ya gue selalu dalam keadaan yang baik-baik aja di mata semua orang. Gue tidak akan memberikan ekspresi yang lagi galau, lagi sedih, lagi marah dan sebagainya. Gue selalu menjawab apapun keadaannya dengan kata-kata gak apa-apa kok. Simple banget kan? Tapi sebenarnya hati gue gak sesimpel itu kok. Sebenarnya isi di kepala gue itu gak segampang itu. Sebenarnya ada banyak banget keluhan gue, caci maki gue tentang dunia luar. Cuman lagi-lagi mungkin karena tuntutan untuk jadi dewasa, pada akhirnya yang gue keluarkan cuman gak apa-apa kok. Aduh, sebenarnya ini yang pengen gue speak up dari dulu, tentang perspektif orang dengan orang lain. Katanya lu dewasa, lu udah ngerasain pahit manisnya hidup, lu tahu tentang berbagai sudut pandang, lu bisa diajak diskusi, lu ngerti tentang rasa sakit yang lu alamin. Katanya lu bilang jadi dewasa itu berat, tapi nyatanya gak semua orang dewasa itu bisa mendewasakan orang dewasa lainnya, gak bisa ngertiin gitu loh. Kayak, terus kalau misalnya hidup lu berat, emang hidup orang lain enggak? Atau dibalik, kalau hidup lu berat, bukan berarti semuanya itu hancur, tapi juga bukan berarti kalau karena hidup lu tuh berat banget, bukan berarti orang lain itu gak mau mendengarkan cerita lu. Jadi ini pesan untuk orang-orang dewasa atau orang-orang yang sedang beranjak dewasa. Lu memang dewasa sendirian, meskipun lu berada di lingkungan yang sebenarnya baik-baik aja. Ada di keluarga yang suportif atau bahkan yang kurang minat tentang pendewasaan lu. Gue tahu semua orang akan pernah mengalami atau melewati fase dimana tumbuh dewasa sendirian. It's okay, tapi lu harus ingat bahwa orang dewasa yang lainnya yang sedang melewati fase dewasa juga mau kok lu ajak diskusi, mau kok lu ajak ngeluh bareng. Coba deh lu datengin orang-orang dewasa lainnya, sekedar ngeluh, abis itu tanya pendapat atau saling bertukar perspektif, supaya siapa tahu keluhan lu itu berubah menjadi sebuah solusi untuk hidup lu. Kita gak ada yang tahu, tapi yang pasti lu harus tahu bahwa lu gak sendirian. Lu boleh berpikir bahwa lu itu sendirian, lu tuh kesepian, gak apa-apa. Tapi setelah ini gue mau kasih tahu lu bahwa ketika lu lagi ngerasa kayak gitu, coba deh lu datengin lingkungan lu. Bersikap dewasa itu bukan dengan cara lu berusaha mandiri supaya orang lain di sekitar lu tuh gak repot, bukan. Tapi tentang bagaimana caranya supaya lu bisa memanfaatkan lingkungan lu dengan baik gitu, dan juga maksimal. Gimana caranya lu mengeluh kepada mereka tanpa harus membuat mereka terbebani akan keluhan lu. Bagaimana caranya lu berbagi cerita tanpa harus mendiskriminasi tentang gue lebih susah dari lu. Ataupun sebaliknya, menjadi dewasa itu bukan berarti karena lu udah melewati fase yang lebih sulit dibanding orang lain.
Jadi kalau misalnya nanti ada orang lain cerita sama lu, jangan dibanding-bandingin ya. Jangan bilang, lu mah enak, coba jadi gua mah orangnya. Nah, kalau saran gue jangan kayak gitu. Karena menjadi dewasa itu bukan tentang hidup kita lebih sulit dibanding orang lain, tapi tentang bagaimana caranya kita menghargai cerita orang lain. Ya mungkin ada beberapa orang dewasa yang mengeluhnya terlalu berlebihan, terlalu capek, udah dikasih tahu masih aja ngulak. Lu harus ingat, proses pendewasaan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan atau mengedipkan sebelah mata karena ada cewek cantik. Enggak, jadi dewasa itu enggak segampang itu. Tapi jadi orang dewasa itu berat banget. Satu sisi, kita punya permasalahan yang mungkin banyak banget orang lain alamin. Tapi kita berusaha mencari jalan kita masing-masing. Terkadang mendengarkan orang lain itu baik, tapi kadang mencoba untuk menjalani apa yang orang lain katakan itu sungguh menakutkan. Kenapa? Karena takutnya ketika kita jalanin dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita bukan introspeksi diri, tapi malah nyalahin mereka. Jadi sebenarnya gue itu bukan keras kepala kok. Gue itu cuman takut. Jadi gue terus berpikir untuk sementara waktu, memikirkan apakah gue harus mengikuti saran orang lain atau enggak. Gue lagi berusaha menguatkan diri gue supaya ketika gue mengikuti saran orang lain yang gue tahu itu benar adanya, dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gue tidak menyalahkan mereka. Jadi, halo orang dewasa, tetap semangat ya untuk jalaninnya. Gue tahu jadi elu sebagai orang yang dewasa itu gampang, tapi berat. Berat, tapi sebenarnya bisa kok. Karena gue tahu elu adalah orang dewasa yang Tuhan sendiri yang akan menuntun kedewasaan lu. Jadi tetap semangat. Harus ingat kalau orang dewasa itu perspektifnya harus lebih luas. Harus ingat orang dewasa itu akan mendengarkan dan mau didengarkan oleh orang lain. Ingat ya, lu jangan cuma ngedengerin orang lain aja. Lu juga boleh speak up kok. Karena lu harus tahu lu punya hak untuk didengarkan. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Nah, mungkin kali ini emang singkat banget. Singkat banget meskipun hampir 18 menit, 20 menit mungkin. Tapi isinya cuman itu aja kok. Gue dari tadi kesana kemari, intinya tuh kan sedikit gitu. Karena di podcast kali ini gue cuma mau ngasih semangat dari perspektif sebagai aku. Aku yang mana? Aku yang suka ngeluh atau aku yang takut ngeluh? Tentang aku yang mau mendengarkan orang lain tapi ragu untuk bicara, atau aku yang berani untuk berbicara dan aku mau didengarkan orang lain tapi begitu berat untuk mendengarkan perspektif orang lain. Intinya semangat untuk orang dewasa. Mungkin cukup sekian podcast dari Anggun pada malam hari ini. Buat yang lagi mau tidur, selamat tidur. Jangan lupa baca doa. Semoga mimpi lu indah sih. Meskipun pembahasan pada malam hari ini sungguh luar biasa, yang bikin lu semakin overthinking. Tapi enggak ya, harapan lu bisa lebih semangat lagi. Lu bisa lebih menghargai diri lu yang sedang berproses dewasa, dan juga mencintai orang-orang yang sedang berproses dewasa lainnya yang ada di lingkungan lu. Semoga kalian semua damai dengan diri kalian sendiri. Dan buat teman-teman yang lagi mau melakukan aktivitas, semangat. Semoga setelah ini lu bisa lebih produktif lagi. Karena ingat, dewasa itu gampang, tapi berat. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Terima kasih banyak yang udah mau nonton sampai sini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lu ngerasa kayaknya orang ini harus denger deh gitu. Jadi tolong bantuin orang-orang dewasa lainnya, orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi dewasa ya. Tolong bantu share podcast
video podcast ini supaya mereka bisa lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih bisa berdamai dengan diri mereka yang sedang berproses untuk dewasa. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan bye-bye.